Gemini Libra. Sebelum lanjut videonya, Mimin minta Sobat Libra pencet dulu tombol like dan subscribe-nya untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini. Pariwisata di Belitung mulai tumbuh pada awal 2000-an. Sekarang pariwisata Belitung mulai mengalami peningkatan yang pesat sejak boomingnya film Laskar Pelangi pada tahun 2008 serta ditetapkannya Pulau Belitung sebagai geopark nasional semakin mendukung kegiatan pariwisata di Pulau Belitung. Destinasi wisata di Belitung mulai dikenali oleh wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Pantai Tanjung Kelayang. Lokasi Pantai Tanjung Kelayang berada di Kecamatan Sijuk dan berjarak sekitar 27 km dari Tanjung Pandan yang merupakan ibu kota Kabupaten Belitung. Pantai ini memiliki puluhan batu granit raksasa yang salah satu bentuknya sangat mirip dengan kepala burung Garuda. Pada tanggal 15 Maret 2016, Tanjung Kelayang ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK melalui peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2016. Pantai ini merupakan salah satu lokasi syuting film Laskar Pelangi di samping Pantai Tanjung Tinggi. Tidak jauh dari Pantai Tanjung Kelayang, pengunjung juga dapat menemukan Pulau Lengkuas yang memiliki mercusuar. Pantai Tanjung Tinggi. Tanjung Tinggi adalah pantai yang diapit oleh dua semenanjung, yaitu Tanjung Kelayang dan Tanjung Pendam. Nama Tanjung Tinggi diambil dari kata tanjung, yang artinya semenanjung, dan tinggi yang artinya pantai yang memiliki bebatuan yang tinggi. Tanjung Tinggi juga dinamakan Pelabuhan Bilik. Pantai Tanjung Tinggi merupakan salah satu tempat wisata di Pulau Belitung. Letaknya tidak jauh dari Pantai Tanjung Kelayang dan berjarak sekitar 31 km dari kota Tanjung Pandan. Fasilitas di Pantai Tanjung Tinggi ini lumayan memadai karena tidak jauh dari lokasi pantai, terdapat hotel bagi sobat yang ingin menginap. Selain itu, di sana juga terdapat warung-warung yang menyediakan berbagai macam makanan seafood. Di sepanjang pantai, kita akan melihat panorama pemandangan yang mengesankan. Pasirnya putih dan airnya jernih. Kita dapat berenang di sana karena kecilnya gelombang dan lambatnya arus air laut. Tapi yang lebih menarik adalah sedikitnya perbedaan antara pasang naik dengan pasang surut. Keistimewaan dari pantai ini adalah batu granit yang beraneka ragam ukurannya, dari yang hanya beberapa meter kubik hingga ratusan meter kubik. Saat matahari mulai terbenam, Pantai Tanjung Tinggi akan memancarkan pesona kecantikannya yang luar biasa. Pantai Tanjung Tinggi ini pernah dijadikan lokasi syuting film Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi. Jadi tak jarang para wisatawan luar menyebut Pantai Tanjung Tinggi ini dengan sebutan Pantai Laskar Pelangi. Pantai Penyabong. Pulau Belitung mempunyai banyak sekali daya tarik wisata pantai yang mempesona. Bukan hanya Pantai Tanjung Tinggi dan Tanjung Kelayang saja, tetapi ada juga Pantai Penyabong, salah satu pantai yang mempunyai daya tarik wisatawan. Nama Penyabong sendiri menurut cerita warga setempat dikarenakan adanya gugusan bebatuan granit besar yang memanjang dan menyambung satu sama lain dengan batu granit lainnya. Makna kata penyambung sendiri sama halnya dengan menyambung. Untuk mengunjungi pantai ini, Anda harus melakukan perjalanan ke arah Membalong, tepatnya ke Desa Padangkandis, Dusun Batu Lubang. Jaraknya sekitar 79 km atau sekitar 1,5 jam kalau menggunakan kendaraan roda 4 dari Tanjung Pandan. Sebelum sampai di Pantai Penyabong, Anda akan menjumpai dua buah batu granit berukuran raksasa dan menjulang tinggi di atas bukit, nampak menyeruak dari balik hutan lebat. Nama batu itu adalah Batu Baginda. Konon, dari batu itulah asal mula terjadinya Pulau Belitung. Beberapa fasilitas umum sudah tersedia di pantai ini, dengan kondisi yang masih sederhana pastinya. Ada toilet, serta tempat bilas
dan sebuah musola yang terbuat dari papan, sehingga bagi yang muslim tetap bisa menjalankan ibadah sholat. Jika kelaparan, Anda juga tidak perlu khawatir, karena di sini juga berjejer warung-warung sederhana yang menjajakan makanan ringan, air kelapa muda, dan tidak ketinggalan warung makan seafood. Meskipun begitu, tidak setiap hari warung-warung makan ini buka, sehingga akan lebih baik jika membawa bekal sendiri ke pantai ini saat sobat berkunjung bukan di akhir pekan ataupun libur panjang lainnya. Pulau Lengkuas. Pulau ini merupakan satu dari ratusan pulau yang mengelilingi Pulau Belitung. Daya tarik utama di pulau ini adalah sebuah mercusuar tua yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1882. Hingga saat ini, mercusuar tersebut masih berfungsi dengan baik sebagai penuntun lalu lintas kapal yang melewati atau keluar masuk Pulau Belitung. Jika pengunjung berminat untuk menaiki mercusuar ini, harus mempersiapkan tenaga ekstra karena mercusuar ini mempunyai 18 lantai yang harus dilewati oleh para wisatawan yang ingin menikmati keindahan Pulau Lengkuas dari atas mercusuar. Di Pulau Lengkuas, selain menikmati pemandangan pantai yang indah, biasanya pengunjung tidak akan melewatkan kesempatan menikmati pemandangan bawah laut dengan snorkeling atau diving. Karena Pulau Lengkuas adalah sebuah kepulauan yang kecil, tentunya sangat rawan akan perubahan cuaca dan iklim. Bulan terbaik untuk berlibur di Pulau Lengkuas adalah pada bulan Maret sampai bulan Desember. Replika SD Muhammadiyah. Anak-anakku sekalian, tahun ini kamilah memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk memperlihatkan kreativitas kalian. Sebelum adanya film Laskar Pelangi, mungkin kita hanya mengenal Pulau Belitung sebatas penghasil timah saja. Semenjak adanya film Laskar Pelangi yang sangat populer, banyak orang yang tertarik berkunjung ke Belitung. SD Laskar Pelangi seakan menjadi objek wisata Belitung yang wajib dikunjungi, apalagi untuk traveler yang baru pertama kali liburan ke Belitung. Sungguh agak aneh kalau ngaku pecinta traveling tapi belum pernah berkunjung ke tempat ini. Lebih parah lagi kalau wisata ke Belitung tapi tidak berkunjung ke tempat yang Belitung banget ini. Liburan ke Belitung seakan tak lengkap bila Anda tak berkunjung dan berfoto di tempat yang ikonik banget di Belitung Timur ini. Bangunan yang sekarang ini bukan lagi SD Muhammadiyah yang asli, melainkan replikanya. Bangunan ini awalnya dibuat untuk dijadikan lokasi syuting. SD Muhammadiyah Gantung yang sesungguhnya sudah tidak ada. Dulu lokasinya di pinggir pantai Belitung Timur, tapi sekarang sudah dibangun dengan megah. Sutradara Riri Riza membuat replika SD ini lengkap dengan pasir pantai putih. Pantai Burung Mandi. Bagi masyarakat Belitung Timur, Pantai Burung Mandi sudah seperti Ancolnya warga Jakarta. Pantai Burung Mandi terletak di Desa Burung Mandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, sekitar 20 km dari Kota Manggar. Dinamakan Pantai Burung Mandi bukan karena di pantai ini ada banyak burung yang sedang mandi, tetapi karena di dekatnya terdapat sebuah bukit yang disebut Gunung Burung Mandi. Di Bukit Gunung Burung Mandi, yaitu di sisi kanan jalan sebelum mencapai Pantai Burung Mandi, terdapat sebuah vihara budayana yang terkenal dengan sebutan Vihara Dewi Kuan Im yang sering dikunjungi oleh penganut ajaran Buddha dan orang-orang yang ingin meramal nasib. Vihara ini juga unik karena dibangun di atas batu granit besar. Memasuki kawasan pantai, pengunjung akan disambut oleh tugu 2 ekor burung yang menyampaikan ucapan selamat datang. Pantai Burung Mandi agak berbeda dengan kebanyakan pantai di Belitung. Pantai Burung Mandi memiliki garis pantai landai yang panjangnya sekitar 2 km dengan pasir putih yang sangat halus, tetapi tidak memiliki batu-batu granit raksasa yang menjadi ciri khas pantai-pantai di Belitung. Pemandangan perahu-perahu karet di atas pasir putih dengan latar belakang air laut yang biru menjadi salah satu daya tarik pantai ini. Bila beruntung, pengunjung bisa melihat anak-anak nelayan burung mandi menunjukkan keahlian mereka berenang di tengah laut.
Tanjung Pendam adalah pantai indah di pusat kota. Jika menyukai sunset, sobat harus mengunjungi pantai ini. Seperti namanya, pantai ini terletak di kota Tanjung Pandan. Sebagian besar pengunjung ingin menikmati sunset yang indah di garis pantai. Daya tarik terbaik di pantai ini adalah pemandangan matahari terbenamnya yang menakjubkan. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah sebelum malam. Dari garis pantai, Anda bisa duduk di bawah pohon untuk menikmati matahari terbenam. Berhitung Said. Karena ini Indonesia.